Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kandang, kembali lagi di podcast Himapet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Andra Suputri sebagai host pada podcast hari ini. Saya sedang bersama narasumber yang sangat keren dan berkompeten di dalam bidang peternakan ayam. Silakan Abang untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Heru Febriantono. Saya alumni peternakan Universitas Lampung tahun 2015. Abang, ini memulai usaha ternak ayam ini dari kapan ya Bang? Untuk usaha ini itu dimulai pada awal-awal COVID, sekitar kurang lebih tahun 2020. Oh, berarti sudah berjalan 5 tahun ini? Iya, betul. Untuk jenis ayam yang ada di peternakan ini ada apa saja Bang? Untuk jenis ayam yang kita ternak di sini itu bermacam-macam ya. Ada, kalau dihitung itu ada 12 genetik, tapi kita satukan dan kita kasih nama ayam kampung unggul pedaging. Ayam kampung unggul pedaging. Ayam kampung unggul pedaging ini keunggulannya apa ya Bang dari ayam biasa? Sesuai dengan namanya, ayam kampung unggul pedaging, berarti dia unggul di sisi pedagingnya. Tapi di selain itu, sisi bertelurnya dia lebih banyak daripada ayam lokal. Untuk pertumbuhan dagingnya dia sangat pesat ya, bisa 60 hari bisa mencapai 1,5 kilo. Boleh dijelaskan nggak Bang soal persilangan ini? Tadi kan abangnya cerita 12 genetik ya, Iya. Itu bagaimana awal mulanya? Awal mulanya tahun 2020 kita beternak ayam KUB. Karena ayam tersebut memiliki beberapa kekurangan dan akhirnya kita silangkan atau upgrade dengan ayam-ayam modern, ayam kampung modern ya. Lebih tepatnya dari berbagai negara seperti ayam rawang atau lignan, itu terus ayam Australian Orpington, ayam Barred Rock, terus ada ayam Mardi yang terbaru dari Malaysia, ada ayam Malai, terus ayam genetik ayam Samo, ayam apa lagi ya? Pokoknya kurang lebih ada doa sama Rhode Island Red yang terbaru juga itu untuk upgrade daya telurnya yang sekarang. Banyak ya Bang ya Lumayan. genetiknya. Nah, untuk ayam persilangan ini sendiri nih, ayam kampung pedaging itu perbedaan pakannya dari ayam lokal itu apa yang membedakan? Karena kita tujuannya untuk diambil daging dan telur, jadi kita pakan yang kita gunakan ini harus memenuhi standar nutrisinya. Minimal mengandung protein 18%, kurang lebih 16-18% kandungan proteinnya. Seperti pakan pabrikan ayam petelur yang udah jadi, kita mix lagi dengan nasi dan herbal lainnya biar sekaligus membentuk antibodi yang bagus pada ayamnya. Mungkin bisa ditambahin hijau-hijauan seperti bayam, tauge, daun kates, daun kelor atau indigo vera untuk tambahan pakan tambahan extra food gitu. Oh, kalau untuk hijauannya itu berarti digiling halus seperti tepung itu Bang atau bagaimana? Nggak perlu, kalau itu tinggal digantung aja atau ditaruh aja, nanti pasti dimakan sama dia. Oh, jadi Di dalam kandang utuhan aja. Jadi untuk pakan biasanya tetap biasa, tapi itunya digantung gitu. Iya, betul. Terus untuk produktivitasnya sendiri Bang,
itu bagaimana untuk ayam kampung unggul pedaging ini? Produktivitasnya, kalau di sisi pedaging itu yang tadi udah saya bilang, 60 hari jantan bisa tembus 1,5 kilo Jantan. jantannya. Untuk betina kurang lebih di 9 on sampai 1,2 dalam waktu 60 hari dengan perawatan SOP seperti kandang yang kering, pakan yang terpenuhi, vitamin, terus masa brooding yang bagus seperti itu, vaksinasi. Punya SOP perawatan ayam kampung, ayam seperti ayam boiler lah kita terapin, insya Allah bisa tercapai semuanya itu. Kalau untuk produktivitas petelur-telurnya? Untuk telurnya itu diindukan ya. Iya. Itu yang tadi kita bilang nutrisinya terpenuhi, dia produktivitas telurnya itu bisa di 60 sampai 70%. Cuman kalau rataannya mungkin di 55 sampai 60. Kalau dia mulai bertelur itu biasanya di umur berapa ya, Bang? Untuk buang telur pertama, rekor tercepat itu usia 115 hari kalau nggak salah. 115 Iya, hari. belum 4 bulan. Tapi itu cuman buang telur kecil, jarang-jarang. Tapi itu buang telur pertama itulah yang kita hitung. Cuman yang biasanya usia 4 bulan setengah. Usia 4 bulan 4 bulan setengah. setengah dia udah mulai lancar. Terus bisa berapa lama kayak usia dia bertelur gitu biasanya? Untuk masa akhir itu Iya, tadi ya. masa akhir. Kalau perawatan kita bagus, vitamin, terus ayam tidak sakit, itu bisa untuk 2 tahun akhir. Bahkan ada yang lebih. Karena di kandang kita ini yang tertua ini ada hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun dia masih bertelur. Cuman ya udah nggak maksimal lagi. Cuman dia masih rutin bertelur. Terus ada nggak sih, Bang, perawatan khususnya buat ayam kampung unggulan pedaging ini? Untuk perawatan khusus ya, yang pertama dari pakan itu nutrisi kita harus tercukupi. Kedua, kita vaksinasi rutin karena musuh dari unggas ini yaitu virus biasanya. Iya, Virus. Terus biosecurity-nya selain itu kita penyemprotan kandang untuk menghilangkan bakteri, virus, jamur gitu. Selain itu kita pemberian antibiotik rutin seminggu atau 2 minggu sekali untuk pencegahan nanti. Dan yang terakhir kebersihan kandang itu harus dijaga. Kalau kebersihan itu nggak dijaga ya pasti ayamnya pun juga ikut sakit nanti. Kalau kebersihan kandang itu sanitasi ya, Bang? Ya. Itu sanitasi itu per hari atau bagaimana? Tiap hari. Setiap hari pagi pasti, sore? Iya, tiap hari itu pasti disapu pagi sore. Setelah ngasih makan disapu, dibuang biar sisa-sisa pakan itu nggak mengundang burung-burung liar. Karena burung-burung liar itu salah satu faktor pembawa atau perantara virus datang. Terus bagaimana cara Abang memanajemen ternak ayam ini untuk memperoleh hasil yang maksimal? Manajemennya karena kita menjual bibit, jadi banyak berkesinambungannya seperti mesin tetas. Yang paling pertama indukan berkualitas, dia menghasilkan telur yang berkualitas, dan mesin tetas pun kita harus punya yang produksinya juga bagus. Jadi kalau misalnya seperti itu kita pasti semuanya menghasilkan yang baik lah. Pokoknya berkesinambungan semuanya. Semua. Iya, berkesinambungan, berhubungan lah gitu. Kalau mesin tetas itu ada beda-beda ini, Bang. Apa ya? Kayak kualitas gitu ya? Iya, mesin tetas itu punya kualitas masing-masing dan dibagi dua, setter dan hatcher. Setter itu untuk usia 0 sampai 18 hari. Setelah 19 hari, 21 hari dia dipindah ke hatcher untuk penetasannya, karena di masa itu mesin tetes akan kotor, jadi nggak bisa digabung sama setter biar nggak terkontaminasi oleh kotoran-kotoran atau bulu-bulu halus DOC. Kalau
memasukkan telur ke mesin itu kira-kira hampir setiap harinya atau bagaimana? Untuk masukin telur kita bagi 2 kloter. Kita mengumpulkan 5 hari pertama. 5 hari pertama kita kumpulkan, kita seleksi, kita bersihkan dengan alkohol. Setelah itu kita masukkan ke setter. Nanti 2 hari selanjutnya nyusul gitu kloter kedua. Jadi kita itu nantinya akan 1 minggu sekali menghasilkan DOC. 1 minggu sekali. 1 minggu itu sekali menghasilkan DOC. DOC pastinya. Setiap hari Jumat Sabtu itu udah mulai menetas. Jumat Sabtu. Iya. Terus ini kan abang kan udah cukup lama ya, 5 tahun di bidang peternakan ayam kampung unggulan pedaging ini. Tantangan yang paling berat lah atau menarik yang bisa diceritain? Kalau untuk tantangan terberat ya, tantangan terberat itu karena kita tipe kandangnya masih sederhana, masih open lah, maksudnya masih open. Kita masih masih terhubung dengan alam. Ketika musim hujan, tantangan kita itu pilek ayam terkena snot bahasanya, atau snot atau coryza atau CRD gitu, kena penyakit pernafasan. Itu yang bisa menghambat pertumbuhan, menghambat produksi telur, dan bisa terkadang menyebabkan kematian. Terus untuk itu kalau misalnya kita nggak rutin vaksinasi, virus itu bisa menyerang ke pernapasan ayam, itu malah bisa fatal akibatnya kalau virus. Karena kalau kita kena virus ND itu ayam 200 saja kita bisa habis sekitar 5 hari, mungkin udah bisa habis. Tapi kalau kita kena flu burung atau AI itu 1 malam aja bisa habis. Karena dia menular ya bang? Iya. Terus kalau untuk vaksinasi sendiri itu biasanya kira-kira berapa lama jangka waktunya? Nah, kalau untuk vaksinasi itu kalau vaksin kill itu biasanya kita tetes atau air minum. Itu biasanya dia cepat. Dia 3 atau 4 bulan sekali kita harus ulangin. Karena dia titer antibodinya cepat terbentuk, tapi dia cepat menurun juga. Kalau vaksin suntik atau kill seperti vaksin avian influenza atau flu burung, itu dia titer antibodinya naiknya lama, tapi dia bertahannya lebih lama, sekitar 4 sampai 5 bulan sekali. 4 sampai 5 bulan sekali. Kalau untuk yang DOC itu ada vaksin khususnya atau enggak? Nah, kalau untuk DOC kita setiap menetas ya umur 1 hari itu pas perpindahan ke box brooding itu kita vaksin pakai NDIB, minimal kita NDIB. Terus prospek pasarnya bang untuk ayam kampung unggulan pedaging ini untuk saat ini bagaimana bang? Nah, kalau untuk prospeknya penjualan ya? Iya, penjualan. Kalau yang saya alami saya pelajarin selama 4-5 tahun ini, itu ada musimnya. Ketika musim hujan, itu biasanya ayam langka di pasaran. Karena musim hujan itu biasanya membawa penyakit ke peternakan masyarakat, sehingga stok ayam itu berkurang. Jadi permintaan pasar pasti tinggi kalau ayam berkurang. Tapi ketika musim panas, para peternak itu sangat mudah atau sering berhasil dalam pembesaran ayam kampung pedaging. Jadi stok itu bisa melimpah. Jadi pas saat musim panas itu mungkin terkadang menurun, permintaan menurun karena barang melimpah. Terus pas menjelang puasa, terkadang menjelang puasa itu yang permintaan sampai lebaran itu permintaan sangat tinggi. Ada perbedaan harga nggak bang antara ayam kampung unggulan pedaging ini sama ayam lokal biasa? Kalau untuk perbedaan harga itu ada, tapi perbedaan harga itu dia di pasar, di pasar tradisional. Terkadang ayam seperti kita ini dia lebih murah 3 sampai 5 ribu. Tapi kalau kita menjualnya langsung setoran ke rumah makan, itu tidak ada bedanya. Yang terpenting ukuran sesuai permintaan. Seperti permintaan 1 kilo,
ya kita store-nya 1 kilo itu pun sama. Mau ayam lokal pun ya di store dengan harga kiloan juga. Biasanya kalau permintaan buat restoran itu berapa Bang? Rata-rata? Kalau untuk restoran rumah makan itu rata-rata bobot 8 on sampai 1 kilo atau 1,1. Cuman kalau misalnya untuk konsumen langsung, konsumen pengennya pasti yang besar, seperti itu, seperti 1,2, 1 sampai 1,5. Kalau untuk yang di pasar itu bebas atau bagaimana? Kalau di pasar itu tetap permintaan yang paling banyak itu pasti ayam sebutannya kemanggang atau warungan, di bobot 8 on sampai 1 kilo, karena mereka pun juga pasti setorannya ke rumah makan. Terkadang kalau ayam besar itu permintaan besarnya pas di hari raya. Ayam besar itu permintaannya di hari pas raya. Di hari raya. Nah, menurut Abang nih lebih menguntungkan penjualan antara bibit, telur, dan calon indukan itu lebih untung yang mana Bang? Kalau bicara menguntungkan, yang jelas yang paling untung itu bibit, tapi semuanya itu ada resikonya. Kalau bibit kita harus punya telur yang berkualitas dan mesin yang berkualitas, sedangkan kalau kita indukan itu kita harus punya kandang yang memadai karena itu membentuk kualitas calon indukan. Intinya kalau misalnya yang saya terapin sekarang ini tetap penjualan pembibitan. Kalau untuk calon indukan itu hanya kalau ada pesanan, seperti juga kalau jual telur konsumsi pun kalau ada pesanan juga. Untuk telur konsumsi itu sama ya Bang, sama kayak ayam ras telur biasa? Enggak, kalau telur konsumsi kampung itu kita menjualnya butiran, bukan butiran. kiloan. Iya, butiran. Nah, kalau misalnya telur ayam ras itu kan kiloan, kalau kita butiran di pasar-pasar pun juga butiran. Ya Bang, mungkin ada tips ya Bang buat peternak ayam kampung buat pemula gitu Bang? Kalau tipsnya ya, yang paling utama, tips yang pertama itu belajar dari nol dulu, mulai dari bibit. Kita kalau mau mulai usaha semuanya belajar dari nol. Yaitu kalau di ayam kampung ini ya tentunya dari bibitan. Jadi kalau kita bisa membesarkan bibitan sampai masa panen, pasti kita nanti bisa melihara yang lebih besar. Itu yang jelas. Ternak kita yang mengikuti kita, jangan kita yang mengikuti ternak. Kalau kita yang mengikuti ternak ya ayamnya mungkin bisa nggak makan kita karena kesiangan, karena ngikutin kita bangunnya siang, bangunnya kecapean apa gimana. Kita harus yang ngikutin kebutuhan ayam. Misalnya ayam butuh nutrisinya sekian, ya kita ikutin sekian. Konsumsi pakannya sekian, ya sekian. Suhu ruangnya sekian, ya kita harus bikin senyaman mungkin. Kalau misalnya kita bikin ayam itu nyaman, pastinya mereka pun mengembalikan kita juga seperti daging yang bagus, daging yang besar, telur juga banyak. Iya. Sepertinya cukup Bang obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Bang karena sudah berkenan menjadi narasumber untuk podcast Himapet. Iya, sama. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.